mungkin saya kira juga satu paham, satu bahasa, dan satu hamparan wilayah, akan tapi masih saja ada riak-riak konflik yang kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Sementara kita alhamdulillah diberi anugerah persatuan yang luar biasa, dan saya pikir ini merupakan satu anugerah yang istimewa yang harus selalu kita rayakan, kita syukuri. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam di Indonesia ini merupakan Islam yang sangat bersahabat, yang sangat akrab dengan budaya setempat. Baik di dalam ritual-ritual keagamaannya maupun juga di dalam tradisi-tradisi sosial dan lain sebagainya, sosial budayanya. Misalnya di dalam Islam tentu ada, kita kenal apa yang disebut dengan satrul aurat, menutup auratnya. Menutup aurat ini di Indonesia dengan sangat setia diikuti oleh umat Islam ya. Akan tapi kita punya kreasi sendiri di dalam hal menutup aurat itu. Menutup aurat itu kan yang penting tubuh ditutup, ditertutup secara minimum itu penasro rubah antara wutul dan jengkul. Tapi kita, saya kira jarang orang yang hanya menutup aurat secara minimalis itu. Dan kita tidak terbiasa menggunakan pakaian yang khas Timur Tengah ya, tentu saja ada, saya pakai gamis gitu ya. Kita juga punya mode sendiri ya, dengan sarung, dengan peci atau kupluk atau ketu ya, dan juga dengan baju-baju koko dan sebagainya. Saya pikir itu merupakan kreasi keberagaman Nusantara itu, bahwa aurat mesti ditutup tapi tidak harus menggunakan fashion atau potongan pakaian seperti yang dikenal dari orang lain, dari sononya. Ya tentu saja boleh-boleh saja dan baik-baik saja kalau kita menggunakan fashion yang dipakai oleh orang lain, yang penting aurat itu tertutup. Para pemirsa rahimakumullah, bahwa di dalam tradisi kita juga sangat akomodatif ya. Kita tidak terlalu menekankan diri pada hal yang bersifat formalitasnya. Di dalam kegiatan-kegiatan ibadah kita juga banyak kreasi-kreasi yang dalam bahasa lain disebut bid'ah, misalnya puji-pujian sebelum sholat ya, atau sesudah sholat juga ada juga. Begitu juga perayaan-perayaan hari agama itu saya kira juga kita punya ciri-ciri yang khas ya. Misalnya pakai beduk, pakai kupatan, pakai salam-salaman, keliling ketika kita merayakan Idul Fitri misalnya. Saya kira ini merupakan satu hal yang sangat lumrah dan sangat dipertahankan oleh umat Islam kita di Nusantara ini. Di negara lain mungkin juga ada, tapi tidak sekonsisten yang kita jalani itu. Dan yang tidak kalah penting bahwa negeri kita ini sekali lagi merupakan negara dengan penduduk yang paling bineka dalam segala hal. Semua agama langit ada, agama bumi ada, kulturnya juga sangat beraneka, suku bangsanya juga ratusan, akan tetapi dianugerahi persatuan dan kesatuan dibandingkan dengan beberapa tetangga kita, negara-negara dengan penduduk muslim yang relatif homogen ya, bahasanya sama, wilayahnya juga sama, satu hamparan, pakaiannya juga sama, tradisinya sama, tapi
konfliknya tidak pernah atau sulit untuk dihentikan. Kita alhamdulillah bahwa dianugerahi kebinekaan yang mutlak, kebinekaan yang luar biasa. Akan tetapi kita dianugerahi juga keutuhan sebagai warga bangsa, apapun agama, suku bangsanya dan juga tradisinya. Dan ini saya kira merupakan satu anugerah yang luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan keberislaman kita di Indonesia ini memang agak berbeda ya dengan cara penghayatan kita. Misalnya dalam tradisi, misalnya kita tidak terlalu mengharamkan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Misalnya pakaian tidak harus pakai gamis, pakai lagi. Yang penting di dalam fikih itu kan menutup auratnya. Yang penting aurat tertutup. Apakah modelnya atau fashionnya begini begitu, itu soal lain. Yang penting aurat bisa ditutup. Begitu juga ketika kita menjalankan ibadah, mungkin juga ada mazhab yang berbeda-beda dalam satu kampung atau bahkan satu masjid. Ada yang kunut, ada yang tidak. Rasanya kita juga tidak terlalu jengah itu, sudah terbiasa. Tadi yang kunut juga dipersilahkan, yang tidak juga dipersilahkan. Tentu saja bahwa ada kearifan yang lebih bagus di sini. Misalnya kalau kita beribadah, sholat subuh misalnya yang ada dagungnya, maka yang imam yang disodorkan atau disorong dari imam biasanya yang membaca kunut, sehingga orang yang membaca kunut itu dapat menjalankan apa yang menjadi keyakinannya. Yang tidak berkunut juga tidak dipaksa untuk mengikuti kunut. Saya kira ini merupakan kearifan Nusantara kita yang saya pikir harus dipertahankan dan boleh diinspirasikan kepada negara-negara lain. Begitu juga kita di dalam kebernegaraan politik juga tidak terlalu terobsesi dengan apa yang disebut dengan keislaman di dalam perihal politik. Yang penting bahwa sesuai dengan ajaran Islam, bahwa berpolitik itu harus berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan kemaslahatan kelompok. Satu maka nafi'alan yakunu ma'ahu nasab ila shalah wa ba'ad 'anil fasad wa illam yadha'hu syar wala nazala bi wahyun, itu kaidahnya. Bahwa berpolitik itu intinya adalah menggelar, mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan bagi semua orang, semua warga. Keputusan politik secara implementatif bisa dibicarakan bersama di syura bainahum. Tidak harus berwarna dan secara formil harus ada ayat ini, ada hadis itu. Yang penting substansinya adalah membawa kemaslahatan bagi semua warga yang terlibat. Dan karena itulah maka saya kira di dalam negeri kita ini yang begitu banyak kebinekaannya dalam segala hal, itu diberi anugerah keutuhan, kerukunan satu sama lain tanpa mendiskriminasikan perbedaan agama, keyakinan maupun suku bangsa. Dan kita lihat sendiri bahwa di kompleks-kompleks perumahan itu orang secara sadar ya memberikan toleransi yang tinggi kepada warga lain, tetangganya, atau teman-teman perkumpulannya yang berbeda keyakinan dan berbeda agama dan berbeda tradisi, sudah menjadi satu hal yang lazim dihayati sebagaimana mestinya.